Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk semakin lebih baik dari hari ke hari. Jadikanlah setiap kesempatan itu untuk menambah amal kebaikan kita. Ya teman-teman sekalian, meskipun kebaikan tersebut tidak dihargai oleh manusia, lakukanlah kebaikan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kita kehidupan ini, maka kita melakukan kebaikan. Kalau orang suka ataupun tidak suka, terserah mereka. Karena kita melakukan itu semua bukan karena mereka, tapi karena Allah. Kalau kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, maka hati ini akan tersiksa teman-teman sekalian. Hati ini akan tidak senang, tidak bebas dalam melakukan kebaikan karena terikat dengan syarat tersebut untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Nah, di tempat kali ini di sebuah kafe, mari kita manfaatkan waktu ini untuk membaca Al-Quran. Ya, ayat apa yang akan kita baca hari ini? Karena kemarin itu adalah hari Jumat, yaitu kita disunahkan untuk membaca suratul Kahfi. Maka hari ini mari kita kembali mengulang bacaan surah Al-Kahfi kita, khususnya di ayat 32. Ya, kita baca mulai dari ayat 32 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Tilkal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara.
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Ya, baik teman-teman sekalian, saya bacakan artinya dulu ya. Mulai dari ayat 32 sampai 42. Arti dari ayat 32 yaitu, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki yang seorang kafir kami beri 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi 2 buah kebun anggur tersebut dengan
pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini." Kawannya yang beriman berkata kepada sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun." Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan, "Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi, dan harta kekayaannya dibinasakan." Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya." Ya baik teman-teman sekalian, kita sudah membaca ayat dan arti dari Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 42. Di mana kita sering merasa bahwa kita sudah punya segalanya, dan terkadang kita merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Padahal ingat teman-teman sekalian, sejatinya apa yang kita miliki sekarang adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya kita jadikan sebagai ladang untuk beramal soleh, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meremehkan apa yang dimiliki oleh orang lain yang lebih sedikit hartanya dibandingkan dengan kita. Begitu pula dengan orang yang lebih sedikit hartanya. Kita tidak boleh membenci ataupun iri kepada saudari kita atau saudara kita yang lebih banyak hartanya.
karena itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai ujian bagi kita semua. Orang yang kaya diberikan ujian kekayaan, orang yang tidak punya harta diberikan ujian kemiskinan. Teman-temanku sekalian, tidak masalah kaya ataupun miskin, yang terpenting adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita ini sebagai ladang untuk melakukan amal soleh. Teman-teman silahkan berbisnis, teman-teman silahkan sholat, teman-teman silahkan beribadah, tapi jangan sekali-kali kita merasa bahwa itu harus kita banggakan di hadapan manusia yang lain. Seharusnya ketika teman-teman sekalian memiliki harta yang berlebih, ketika teman-teman melihat orang lain lebih sedikit hartanya dibandingkan teman-teman sekalian, maka seharusnya teman-teman itu membantu teman-teman yang kemudian sedikit hartanya tersebut, tidak malah mengejek, tidak malah merendahkan mereka. Justru kita bantu mereka dengan doa, bantu mereka dengan harta kita, bantu dengan memberikan semangat kepada mereka, bersilaturahmi dengan mereka. Karena terkadang kita kalau sudah kaya, kita sudah tidak mau melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kita lebih senang bergaul dengan orang-orang yang lebih kaya, yang setara dengan kita. Padahal kekayaan yang Allah berikan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita masih ingin membantu saudari kita yang kesulitan? Apakah kita tidak lupa dengan bersedekah? Apakah kita tidak lupa dengan saudari kita yang sedang kesusahan? Apakah kita terlena dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah, saling tolong menolong, dan lain sebagainya? Apakah kita lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Apakah kita hanya mengutamakan harta kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di ayat ini bagaimana kemudian temannya tersebut tidak membenci, tidak ciut ketika diejek, tetapi orang yang beragama Islam ini mengingatkan temannya tersebut. Jangan sampai ya karena ucapannya tersebut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kembali titipan yang diberikan kepadanya, yaitu berupa 2 kebun anggur yang berbuah lebat. Karena kedurhakaan, karena kesombongannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini, dan harta kekayaannya dibinasakan, ya ditiadakan, lalu dia pun membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Dia sudah mengeluarkan banyak harta, banyak tenaga untuk membuat kebun kurma, untuk membuat kebun anggur tersebut, tapi dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, di sini teman-teman sekalian, mari kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mengingat segala apa yang Allah perintahkan, tidak lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekayaan ataupun karena kesulitan ekonomi yang kita sedang hadapi saat ini.
teruslah berusaha, tapi kita jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman ambil manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan maafkan jika ada perkataan yang salah yang keluar dari mulut saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.